Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kehadapan yang mulia Syekhuna wa Murabbi Ruhina Syekh Muhammad Abdul Ghaz Syekhullah Maslul radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ucapan terima kasih kepada Sahibul Bait Bapak Haji Tarisun sekeluarga yang sudah menyiapkan hidangan tempat. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya, dipanjangkan usia dunianya, disehatkan badannya, dan ditambah-tambahkan rizkinya yang halal, berkah karomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di sini, di tempat ini untuk manakib yang disebut manakib kipling sekarang namanya, apa masih underground ya, meskipun tidak banyak yang hadir tetapi tetap banyak yang hadir gak kelihatan, banyak yang hadir yang tidak terlihat. Ahli esensilah pasti hadir, para malaikat hadir ya, kita mah nggak bisa ngeliat. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah dipertemukan dengan guru kita Syekh Muhammad Abdul Ghaz Syekhullah Maslul dan mengambil talqin, karena banyak juga orang yang tahu itu Abah Aos seorang musyrik, tetapi dia tidak mau talqin. Artinya apa? Artinya bukan karena ilmu kita, bukan karena keimanan kita, tetapi Allah memang sudah memilih kita untuk menjadi muridnya, murid Abah Aos. Jadi kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan talqin. Di luar sana bukan nggak kenal talqin, kenal talqin itu, kenal. Tetapi pelaksanaan talqinnya dikala orang sudah mau meninggal, sudah sakaratul maut, sudah nazak, ketika sudah cengap-cengap, barulah diperdengarkan di telinganya La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sedangkan dia sudah nazak, sudah sakaratul maut. Jangankan kalimat la ilaha illallah, yang dia sukai, misalnya cowok ini suka makanan sate, dikasih sate juga sudah tidak mau. Yang suka perempuan bahenon dikasih juga nggak bakalan mau, karena memang sudah nazak, dia sudah tidak mau apa-apa, sudah mati rasa. Apalagi dikasih la ilaha illallah, ya tidak akan bisa masuk. Dan yang kedua, di kalangan umum itu talqin itu di mana? Di kuburan. Ketika sudah dikubur,
di situ baru ditalkin. Ya, sudah di dalam tanah baru ditalkin. Apabila nanti datang malaikat mungkar nangkir bertanya tentang man rabbuka, maka jawablah Allahu Rabbi. Bagaimana dia mau menjawab Allahu Rabbi kalau di dalam dunia dia tidak kenal dengan Rabbi itu. Rabbi itu ini. Tidak akan bisa menjawab. Makanya talqin itu untuk orang yang mau mati. Orang yang mau mati, bukan yang sudah nazar. Artinya kita ini memang orang-orang yang mau mati. Pada akhirnya nanti kita meninggal mati, dan itu pasti. Ketika kita masih sehat, masih doyan semangka, masih doyan singkong, maka dia juga akan doyan la ilaha illallah. Kemudian diamalkan setiap hari istiqomah. Ya, dengan adanya istiqomah itu, maka sedikit demi sedikit penyakit-penyakit hati itu akan menyingkir. Ya, ibarat corong lampu, karena banyaknya sudah bertahun-tahun itu langesnya sudah menutupi, itu dikikis, sehingga selama ini cahaya lampu itu tidak bisa keluar, tidak bisa menerangi ruangan itu, tetapi dikikis dengan la ilaha illallah, la ilaha, itu dibersihkan, maka cahaya itu akan keluar. Keluarnya lewat mana? Di dalam kehidupan sehari-hari, dia akan lebih menjaga dirinya, baik ucapan, pendengaran, dan semuanya. 5 panca indera dia akan terpancar. Nah, ini salah satunya yang bisa dilihat oleh orang lain ketika kita sudah pengamal dan istiqomah dalam menjalankan zikir, maka akan terpancar cahaya ilahinya itu. Oleh orang sekitar juga, dia pasti akan disayangi oleh orang tetangga sebelah, kanan, kiri, dan seterusnya. Dia sudah tidak akan yang tadinya pemarah jadi tidak pemarah, ya, jadi lembut kepada sesama. Kalau kita sudah zikir la ilaha illallah, tapi masih ngomongin orang, masih perangainya masih tidak mengenakan orang, itu ada yang salah dengan zikirnya ini. Ya. Karena tujuan zikir kita ini sebetulnya itu kan bonus, yang tadi itu bonus. Pada dasarnya tujuan zikir kita ini untuk meleburkan dirinya dengan Sang Khalik. Jadi menghilangkan diri kita sendiri, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila masih ada aku di dalam diriku, maka tidak ada Allah. Apabila akunya sudah hilang, maka yang ada hanya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ada di diri kita. Hanya ada. Lebur sudah. Karena memang sesungguhnya kita dengannya itu lebur. Sudah lebur sebetulnya. Cuma kitanya inilah untuk membangkitkan dengan zikir yang istiqomah yang sudah diterangkan oleh ketua tadi, maka itu akan terkikis semuanya. Ya, yang hanya adalah keinginan Allah, apa yang menjadi kehendak Allah, itu nafsunya akan bisa ditekan seminim mungkin, nafsu jahatnya itu, karena nafsu itu pasti ada di dalam diri manusia. Orang kita rajin sholat juga nafsu, ada nafsu di situ, ya, bisa mengendalikan nafsu. Ya. Kata Abah dulu, jangankan Quran,
Jin juga nggak boleh kita. Ya kalau kita nggak ada jin kita nggak bisa latihan. Nggak bisa latihan jadi baik kalau nggak ada setan di dalam diri kita. Di dalam dunia ini tidak ada setan. Terus yang mau menguji kita siapa? Kita jadi hebat itu salah satunya itu. Kita berlatih setiap hari bisa mengalahkan setan. Latihannya ya dengan setan, tandingnya dengan setan. Gitu. Jadi setan ya tidak, pada dasarnya setan itu sifat-sifat yang ada pada diri manusia dan jin. Sifat yang ada pada diri kita. Bagaimana kita bisa mengatasi nafsu itu menjadi nafsu yang baik, nafsu mutmainnah salah satunya. Gitu. Latihannya dengan zikir, senjatanya dengan zikir. Zikir itu apa sih? Zikir itu ingat. Kalau kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir jahar namanya. Kalau terus itunya melayang kemana-mana, berarti zikir yang tidak ada zikirnya. Zikir yang tidak ada zikirnya. Sholat yang tidak ada zikirnya. Sholat yang tidak ada ingatnya. Itu. Padahal inti dari semua ibadah itu ini. Adapun sholat, zakat, puasa itu sarananya, tunggangannya, kendaraannya. Intinya ini. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kita sudah punya itu. Ya, sudah dikasih. Tidak sembarangan yang ngasih juga. Kalau kita mengambil dari para kiai atau para ustadz lah, tidak akan seperti mursyid, karena kalimat ini adalah kalimat suci, harus dari orang yang suci. Kalau orang itu kotor, kita kotor, orang itu kotor. Ini gelas isinya air suci, tidak akan bisa jadi bersih. Tetapi kalau airnya ini yang dituangkan ke situ itu bersih dan banyak, dikocorin terus, maka gelas ini akan berubah isinya menjadi air bening. Nah, makanya mendapatkan talqin dzikir itu harus dari orang yang jiwanya sudah bersih dari selain Allah. Kalau apa mah istilahnya gini, kalau kita ini pulang dari sini, ya kan, hujan misalnya, kalau kita punya ilmu mah, bisa punya ilmu payung jagat kayak apa kan, ya lah ditahan lah hujan gitu ya. Kita ini dengan nafsu kita tahan itu hujan supaya tidak basah. Kalau apa mah enggak, waktunya kehujanan walaupun dia mampu untuk menghentikan itu. Artinya mengikuti sunnatullahnya, tidak karena nafsu, tuh. Makanya dulu Ustadz Kamal apa siapa ya pernah bercerita, lagi pun mau hujan, kemudian salah satu wakil talqinnya itu keluar ngomong, kamu nggak ngerti di sini ada orang suci, saya lagi melafazkan kalimat suci, itu kan. Kemudian hujan itu berhenti, apa mah diam aja, nggak begitu dia masuk, apapun melirik ya kan. Ini artinya apa juga mengetahui dia seperti itu, apa tahu. Begitu. Jadi itulah
kebeningan hati yang sudah tidak ada selain Allah di dalam dirinya. Apa? Terus jangan kira kegiatan seperti ini Abah tidak tahu. Saya pernah dulu sholat Sa'ban yang 100 rakaat. Jadi sebetulnya sholat 100 rakaat itu besok. Malam ini saya melakukan, tak pikir malam ini. Iya, saya kerjakan di yayasan itu di waktu itu. Malamnya saya dimimpiin Abah. Perasaan saya tuh sholat sama Abah, saya di belakang, tapi saya maju-maju gitu. Maju-maju, gitu kan. Terus Abah nengok kiri setelah salam, ulang katanya. Begitu siang, baru saya kabar dapat WA itu. Sholat rajab nanti malam. Ulang saya itu. Ini suruh Saban. Ya, yang 100 rakaat. Nah, artinya apa? Abah tahu kan? Iya, udah jalani. Cuma kan nggak terus nongol di depan kita. Karena saya itu tukang tidur, dilewat mimpi, begitu lah kira-kira. Itu sih kita dulu itu. Tahun berapa itu dulu itu? Jadi saya sholat Sa'ban itu dulu ya. 1 tahun 2 kali. Yang anunya di tempatnya Setia Dharma itu waktu itu. Jadi Abah itu mengerti, tahu. Cuma cara negurnya karena kita tukang tidur ya lewat mimpi gitu. Ya. Tidak terus datangin tadi malam masalah kan pulang. Nah itulah. Itu bukti kalau Abah itu tahu pergerakan murid-muridnya. Jadi ya kadang-kadang kita di kamar atau di rumah ada fotonya saja kita merasa diawasi ya kan? Karena memang pada aslinya itu begitu. Dulu kata Aus ketika Anom masih ada, si Sugeng itu katanya Anom itu mengucapkan begini, ini ada 1 piring. Abah mau melihat ikhwan seperti ini, piring yang ada isinya. Artinya semua pergerakan ikhwan itu jelas terpantau. Ya kan? Semua kan. Waduh, saya Ya kan? Jadi siapa yang malas, siapa yang masih ogah-ogahan, ketahuan semua. Maka kadang-kadang kita malu atau kalau ketemu Abah itu mau ke depan itu malu. Sadar diri. Wow. Ini yang kemarin berbuat 24 jam lebih banyak tidurnya daripada ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Doa semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim.